Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mam? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah, di video saya kali ini, seperti biasa saya mau sharing kegiatan saya seputar kesibukan ibu rumah tangga sehari-hari. Nah, kali ini kesibukan di dapur ya mams, di hari weekend. Jadi ceritanya sebenarnya niatnya itu mau libur dulu nih dapur, mau tutup gitu ya, mau santai-santai, go food aja gitu. Tapi di hari sebelum weekend ini pas suami malamnya itu pulang-pulang bawa beberapa sayuran, lalu bawa kentang juga. Nah, udah curiga saya kalau dia udah bawa kentang, pasti kalau nggak minta perkedel kentang atau sambal goreng kentang nih, jangan-jangan gitu kan ya. Soalnya dua menu itu jarang banget saya masak kecuali di hari-hari yang request gitu ya, misalkan hari raya atau hari-hari yang emang dia bener-bener request. Kalau nggak ada yang request saya males banget mau masak itu, soalnya kan lama ya, mesti beberapa proses. Jadi ya mau nggak mau sekarang dapurnya ngebul lagi nih mams. Dan untuk menu yang pertama ini saya mau buat tumis buncis daging cincang. Berhubung sayuran buncisnya juga dibeliin, alhamdulillah ya. Dia care gitu ya, beli sayuran. Hari ini masaknya ini aja, tumis buncis daging cincang. Nah, ini daging cincangnya juga saya masih ada stok di kulkas. Ini kelihatan ya kotak-kotak gitu karena memang saya bagi per porsi gitu mams. Jadi tadi bumbunya cuma bawang putih sama bawang bombay aja. Nah, ini saya tambahin saus tiram, kecap asin, terus kecap Inggris sama kecap manis. Kalau nggak punya kecap Inggris juga nggak apa-apa sih, cuman kalau ada tuh lebih gimana gitu ya, wanginya tuh beda. Terus untuk bumbunya saya tambahkan lada sama kaldu karena ini udah agak asin ya, ada kecap asin, terus saus tiram juga kan asin, jadi nggak saya tambahin garam lagi, opsional ya mam, bisa ditambah bisa enggak. Dan terakhir ini saya masukkan buncisnya. Ini saya nggak pakai cabai lagi, lupa mau motong cabai buat warna-warna merahnya. Tapi ya udah begini aja juga udah alhamdulillah. Nah, ini menu pertama udah jadi, udah mateng, gampang banget dan juga cepet ya mams. Gimana mams, udah pernah ada yang recook belum menu ini, tumis buncis daging cincang? Boleh di tag saya di Instagram ya mams kalau lagi masak ini. Oke, untuk menu yang kedua, ini setelah ditanya-tanya lagi ya, tadi kisah tentang si kentang, akhirnya Pak suami bilang minta bikinin sambal goreng kentang. Ya udah. Untungnya pas lagi weekend ya, jadi nggak terlalu ribet sama urusan anak-anak sekolah ya mams. Nah, ini kentangnya mau saya goreng di air fryer aja mam. Sebelumnya disemprot-semprot dulu pakai minyak sedikit supaya nggak terlalu kering. Jadi kalau pakai air fryer ini bisa disambi-sambi beberes, cuci piring, atau disambi-sambi yang lainnya tanpa takut gosong ya mams. Sekalian juga biar untuk mengurangi minyak ya. Nah, ini ada daging sisaan sedikit buat ditambahin ke sambal goreng kentang. Tapi karena nanggung udah gitu kan, kalau dipotong-potong mesti direbus dulu ya biar empuk. Jadi mau saya cincang aja mams biar cepet. Tadi daging cincang yang buat tumis buncis malah kebanyakan ya, harusnya ditambah dikit. Jadi hari ini menunya judulnya olahan daging cincang. Nah, pernah ada yang nanya tentang daging cincang. Jadi sebenarnya di supermarket itu udah ada yang jual ya mams, daging dalam bentuk yang udah dicincang, baik dalam bentuk beku ataupun yang setengah beku gitu ya mams. Tapi kalau kita mau cincang sendiri pun juga bisa.
malah lebih terkontrol gitu ya kalau kita lagi mau mengurangi lemak misalnya. Jadi benar-benar daging yang kita cincang. Bisa pakai blender atau chopper. Nah, ini bumbu untuk sambal goreng kentangnya udah saya siapin. Ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, serai, terus daun jeruk, daun salam, dan lengkuas. Ini mau saya blender ya mams, kecuali bumbu-bumbu aromatiknya. Nah, sekarang bumbu halusnya mau saya tumis sampai airnya ini menyusut ya, karena tadi saya ngeblender bumbunya ini pakai air sampai bumbunya ini mateng, nggak langu, dan juga airnya menyusut. Nah, ini saya masukkan daun salam, lengkuas, daun jeruk, dan juga serai. Ini ditumis-tumis lagi sampai harum dan juga benar-benar matang ya mams. Lanjut, ini saya masukkan daging cincangnya. Nah, ini saya tambahkan air sedikit biar dagingnya tuh bener-bener mateng ya mams, juga bumbunya biar lebih apa ya, lebih medok gitu ya. Kemudian ini saya kasih garam, terus juga gula, kaldu, kayak gitu-gitu ya mams. Harusnya pakai gula merah ya biasanya, cuman lagi nggak ada, lagi habis. Lanjut, ini saya tambahin lagi gula biar agak-agak manis, jadi manis, asin, pedes, gurih. Kemudian saya tambahkan juga pete. Mudah-mudahan ini pas suami nggak komplain. Sebenarnya dia kurang suka sama pete, jengkol kayak gitu-gitu ya mams, cuman entah mengapa saya lagi pengen banget nih makan sambal goreng kentang pakai pete gitu. Mudah-mudahan dia nggak komplain. Oke, alhamdulillah ini udah matang mams, sambal goreng kentang daging cincang pete ala Kies Mom, request Pak suami. Lanjut, ini menu yang terakhir. Seperti biasa saya mau goreng tempe goreng tepung, jadi sekalian juga buat cemilan. Nah, kemarin tuh waktu pas suami beli kentang, beli sayuran, dia juga beli tempe. Nah, ini yang saya suka banget, tempenya tuh tempe khusus untuk mendoan gitu ya mams. Di tukang sayur sini yang biasa lewat itu jarang atau hampir nggak pernah ada ya jual tempe seperti ini nih. Nah, ini saya seneng banget nemu tempe kayak gini. Harusnya ditambahin itu ya, sambal apa namanya, sambal kecap. Nah, ini udah jadi tempe goreng tepungnya. Kalau mau buat tempe mendoan tuh kayaknya adonan bumbunya basah gitu ya mams. Cuma kalau yang basah takutnya Syakil nggak suka. Jadi ini seperti biasa aja, tempe goreng tepung yang tepungnya agak kriuk. Kalau di sini ada yang jual namanya tempe kemul gitu. Oke, alhamdulillah ini udah mateng. 3 menu weekend, 3 menu spesial requestan. Ini ada tumis buncis daging cincang, tempe, dan juga sambal goreng kentang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya mams. Lanjut, hari ini saya mau nyuci panci nih mams. Nah, jadi gini mams, ini beberapa waktu yang lalu ini saya buat ngerebus jagung, terus saya tinggal. Jadi gosong, tuh gosongnya benar-benar parah. Ini udah saya sikat pakai Mama Lemon ya untuk stainless, terus saya cobain juga pakai baking soda, cuman pengaruh sedikit ya ini. Waktu itu kan saya pernah ya nyobain bersihin panci,
pakai ini. Ini ada beberapa teman-teman moms yang pernah kasih tahu saya juga, makanya saya pernah juga sharing bersihin panci yang benar-benar nodanya sudah sangat membandel, itu pakai produk ini. Ini nggak di endorse ya moms, saya udah pernah apa yang namanya coba, bisa cobain pakai ini moms, Power Black. Ini saya beli di Shopee, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya moms. Nah ini tuh katanya harus pakai air panas, bukan air panas, maksudnya kita membersihkannya di permukaan yang panas, lalu kita semprot-semprot powernya tadi ya moms, jadi biar hasilnya maksimal. Makanya ini saya ngerebus air sedikit aja supaya ini pancinya jadi panas ya. Nah ini udah panas. Bau banget. Terus diemin dulu ya moms, berapa saat ya. Apa kurang panas ya? Kalau untuk yang harian, setelah kita habis masak, biasanya saya pakai ini moms. Jadi jangan sampai nunggu nodanya itu membandel. Pantat pancinya langsung kita bisa cuci pakai ini. Terakhir pakai sabun cuci piring biasa ya. Tapi ditunggu sampai alat masak kita dingin ya moms, terutama untuk bagian yang dalam. Untuk teflon atau enggak untuk yang bahannya granit atau marble, itu baiknya dicuci setelah alat masak kita itu dingin. Jadi jangan panas-panas langsung dicuci, karena nanti lapisannya, lapisan teflon atau lapisan granit, marble kayak gitu-gitunya jadi cepet terkelupas moms. Selain Mama Lemon ada juga yang produk sieve cream ya, yang untuk stainless. Nah produk-produk seperti ini bisa juga saya pakai untuk bersihin furniture atau kusen, pintu, dan yang lain-lain yang warnanya putih gitu. Jadi lebih cepet hilangnya. Nah ini dia hasilnya moms, udah bersih ya, lumayan banget. Jadi tadi tuh saya agak salah, harusnya nggak usah dikasih air, jadi langsung dipanasin aja di kompor, jadi kan cepet banget panas. Terus pas disemprot itu bener-bener apa ya, bener-bener ngelentek gitu moms. Jadi tadi pas kedua kalinya saya panasin terus semprot lagi, bener-bener cepet ngelentek kayak gitu moms, nggak usah perlu digosok-gosok dengan susah payah. Nah ini dia hasilnya. Jadi setelah tadi disemprot pakai power, terus saya gosok-gosok lagi pakai Mama Lemon yang stainless supaya kinclong, dan terakhir saya cuci lagi, saya gosok-gosok lagi pakai sabun cuci piring biasa. Soalnya kan ini bagian dalam ya, biar supaya kalaupun ada zat-zat yang apa ya namanya tadi kita bersihinnya begitu ya, sampai berasap biar aman gitu moms. Nah ini juga belakangnya udah kinclong lagi. Nah tapinya kalau ini kan bahannya stainless ya, ini aman kita pakai pembersihan seperti tadi. Tapi kalau panci kita, alat masak kita bahannya granit atau teflon, mungkin kayaknya jangan sekali-kali, nggak recommended ya mam, untuk kita bersihin permukaan dalamnya itu pakai cairan yang tadi. Takutnya nanti malah ngelentek nih lapisan-lapisan granit atau teflonnya mungkin ya. Jadi kalau ini sih pakai sabun cuci piring biasa aja, pakai spons yang halus. Nah kalau kita langsung cuci, insya Allah sih nggak terlalu ini ya,
nggak berbekas. Jangan sampai gosong aja, jangan sampai masak-masak terus gosong di sini, karena saya juga nggak tahu cara bersihinnya gimana. Karena kan ini gampang ini ya, takutnya lepas gitu lapisannya. Kalau untuk stainless kan dia aman ya, nggak akan melepas. Nah untuk bagian belakangnya, kalau ini kalau mau pakai yang tadi power, ini kalau ada ini cukup di area yang stainlessnya aja ya Mams, jangan sampai kena bagian-bagian yang pinggir-pinggirnya ini, karena kan ini cat kayak takutnya nanti ngelontok gitu. Maksudnya ini berlapis-lapis ya, bukan cuma satu bahan aluminium aja atau stainless aja. Jadi ini aja area yang kita semprot pakai power, itu jangan sampai kena yang sini-sininya gitu sih. Tapi biasanya saya selalu pakai itu sih, pembersih Mama Lemon atau Cif ya, atau sabun cuci piring setelah selesai masak. Tunggu dingin dulu baru kita cuci. Nah untuk yang bagian dalam cuman pakai sabun cuci piring aja. Ini udah 8 bulan kalau nggak salah ya, panci-pancinya masih awet banget. Bagian belakangnya, kuning-kuningnya paling bagian ini, karena mau saya gosok-gosok juga takut tergores-gores Mams. Kalau bagian ini masih kinclong. Oke deh Mams dan teman-teman semua, mungkin kapan-kapan saya review ya alat masak yang biasa saya pakai. Udah ada hampir setahun ya, ini masih awet. Terutama juga carrot yang pertama kali saya beli, itu juga masih awet sampai sekarang. Jadi video kali ini saya akhiri dulu sampai di sini, karena lagi agak ribet nih Mams, weekend ada Pak suami. Terima kasih untuk Mams dan teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.